Oke, kembali di channel. Kali ini saya tidak mengulas sebuah barang, tapi saya mau belajar memperbaiki salah satu laptop yang mati total, yaitu laptop dari Asus X200MA. Nah, karena saya sudah sering mengalami kasus seperti ini, saya langsung saja mengurutnya, yaitu di jalur utama 19 volt. Nah, seringnya saya menemui permasalahan ini diakibatkan oleh arus tegangan baterai yang sering naik turun atau berlebih, dan biasanya ini adalah proses proteksi dari sebuah laptop Asus di mana proteksi tersebut akan memutus arus pada MOSFET utama atau MOSFET 19 volt. Hal seperti ini memang sangat sering terjadi pada motherboard Asus karena memang sistem proteksi pada motherboard Asus cukup baik. Pada saat ada kegagalan di IC charging, maka motherboard Asus langsung memproteksinya di jalur utama 19 volt agar semua jalur langsung terhenti arusnya. Maka menurut saya itu adalah hal yang paling aman yang dilakukan untuk memproteksi sebuah motherboard. Nah, langsung saja kita mengurutnya dari awal. Ini adalah jalur atau arus dari charger. Nah, ini 18,36 volt. Kemudian dari charger lanjut ke IC yang di bawahnya. Nah, di sini ada 18,73 volt. Kemudian di sebelahnya, nah biasanya di sini terjadi pemutusan arus. Jadi MOSFET yang di bawah dari charging ini memutus arus. Nah, biasanya saya mengganti IC MOSFET yang terdapat di port atau slot untuk charging. Nah, ini jadi dari IC atau port charging dia langsung ke IC MOSFET itu dan langsung ke IC MOSFET kedua. Nah, baru dia menyebar ke 3,5 volt, ke 3 ke 5 volt, dan kemudian dia juga mengaliri ke prosesor, memori, dan yang lainnya. Dan sebelum saya melepas, saya akan mencoba mencari untuk IC pengganti, dan saya biasanya mendapatkan di motherboard yang memang sudah saya rongsokkan atau memang khusus saya jadikan untuk spare part kanibal. Tetapi apabila kawan-kawan tidak memiliki motherboard kanibal ini, mungkin bisa membelinya di marketplace. Banyak dijual untuk IC MOSFET seperti ini di marketplace dan cukup murah, di kisaran harganya mungkin 5, 10 sampai 15 ribu rupiah. Tetapi kali ini saya akan mengambilnya dari motherboard yang sudah rusak dan kita akan pasang ke motherboard Asus X200M ini. Nah, ini sudah saya dapatkan untuk MOSFET-nya cukup kecil, dan biasanya hampir setiap MOSFET yang kecil seperti hampir sama dengan MOSFET lainnya di motherboard lainnya, atau misalnya yang berbeda merek antara Acer dan Asus. Biasanya untuk MOSFET-nya sama atau hampir sama, dan kalian lihat pada bentuknya yang kecil, biasanya ada MOSFET yang berukuran besar juga, tetapi yang besar dengan yang besar biasanya hampir sama, jadi bisa dipasangkan. Nah, ini saya kasihkan plug dulu. Setelah itu saya coba lepas untuk MOSFET yang ada di Asus X200M ini, kemudian kita pasangkan yang MOSFET kanibal dari Acer tadi. Untuk pemanasan sendiri saya menggunakan suhu di 400 derajat dengan udara yang paling rendah, dan biasanya saya menggunakan itu. Terserah kawan-kawan, kalau memang hendak membesarkan suhunya pun tidak masalah. Yang penting jangan terlalu panas dan pastikan untuk IC-IC yang ada di samping itu aman. Nah, jadi usahakan buat kawan-kawan sediakan dulu IC pengganti. Nah, jadi setelah saya lepas ini saya bisa langsung memasangnya. Jadi untuk motherboard tidak dua kali melakukan pemanasan, karena hasil panas yang sudah dihasilkan saat saya melepas tadi itu sudah cukup untuk pemasangan IC yang berikutnya, jadi tidak terlalu lama. Nah, kebetulan yang IC kecil itu lepas. Jadi kita perbaiki dulu IC yang kecil ini. Nah, sudah selesai, usahakan bersihkan menggunakan thinner atau pembersih lainnya atau cairan lainnya.
Dan ini hasilnya dari perakitan atau penyolderan tadi. Coba saya dekatkan ke kamera. Nah, apa terlihat? Bentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini untuk hasil pemasangan tadi. Jadi usahakan dibersihkan kembali menggunakan thinner. Saya biasanya menggunakan thinner dan sikat gigi. Saya bersihkan kembali hasil dari penyolderan atau pemasangan IC tadi. Nah, ini kita coba apakah kita sudah mendapatkan 19 voltnya dari IC yang baru kita pasang. Kita lihat di jalur yang pertama mendapatkan 18,35 volt. Nah, kemudian di jalur ini kita sudah mendapatkan 18 volt atau 19 voltnya. Nah, artinya kemungkinan besar untuk mainboard ini akan berfungsi seperti semula, dan kita coba untuk merakitnya apakah tampil di LCD pada laptop tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba merakit. Usahakan rakit saja dulu, tetapi tidak usah dirakit untuk keyboard dan mouse-nya. Nanti kita akan menggunakan mouse dan keyboard eksternal dulu. Nah, ini saya pasangkan saja di sini. Kemudian saya pasangkan untuk mainboard yang untuk power di sebelahnya. Nah, setelah sudah terpasang, kita coba colokan dari power atau dari adaptor. Nah, oke. Ya, indikator sudah menyala dan di LCD pun sudah tampil secara normal. Oke, sudah selesai. Cukup sekian dulu video dari saya. Yang suka silahkan like, dan yang tidak suka silahkan dislike. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.